Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Hamidah. Saya adalah mahasiswi dari program studi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan tahun 2023. Di sini saya akan sedikit membahas tentang terkait masalah-masalah yang sering terjadi pada kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Disimak baik-baik yuk. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu reproduksi? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu reproduksi. Nah, reproduksi ini berasal dari kata re yang artinya kembali dan produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Nah, jadi reproduksi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, ini tuh bertujuan untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru itu harus diawali dengan peristiwa yang namanya pembuahan atau konsepsi. Saya sudah membahas tentang apa itu reproduksi, maka selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu kesehatan reproduksi. Apa sih kesehatan reproduksi ini? Nah, kesehatan reproduksi perempuan ini adalah suatu keadaan sehat yang dimiliki seseorang perempuan secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan juga sosial. Nah, bukan sekedar tidak ada penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan juga proses reproduksi itu sendiri. Akan membahas apa itu remaja. Nah, remaja itu adalah masa transisi antara masa anak dan juga masa dewasa. Jadi bisa dikatakan masa remaja ini adalah berada di tengah-tengah antara masa anak dan juga masa dewasa. Jadi setelah kita melewati masa anak, kita akan melewati masa remaja, lalu akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, bisa dikatakan pada masa remaja ini dikatakan untuk masa mencari jati diri. Nah, remaja ini adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, di mana terjadi pacu atau growth spurt dan juga timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilis, dan terjadi perubahan psikologik serta kognitif. Nah, ini menurut Sojourningsih pada tahun 2004. Nah, namun WHO membatasi usia remaja adalah 10-24 tahun. Nah, sedangkan di Indonesia ini menurut undang-undang pada tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menetapkan bahwa seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah itu masih remaja. Nah, batasan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia inilah tercapai kematangan mental, pribadi, dan sosial. Walaupun kematangan biologis mungkin terjadi lebih awal pada waktu usia belasan tahun. Nah, jadi ketika kita itu belum mencapai 21 tahun atau masih di bawah 21 tahun, itu kita masih dikategorikan remaja atau belum dewasa. Di sini saya akan memberikan alasan kenapa sih harus membahas tentang seputar kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, di sini saya memiliki beberapa berita yang mungkin beredar di platform atau media sosial. Nah, ini ada beberapa kasus atau masalah-masalah pada remaja di Indonesia. Saya mengutip beberapa berita-berita tersebut. Di sini saya mengambil kasus remaja 13 tahun di Surabaya menjadi korban pencabulan keluarga. Sekarang ini sedang marak sekali tentang pencabulan oleh keluarga sendiri, entah itu oleh ayah tirinya, ayah kandungnya, saudaranya, pamannya. Maka dari itu diperlukannya pendidikan seksualitas pada remaja, sehingga remaja bisa mengetahui seksualitas itu apa dan hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, di sini ada permasalahan yang sedang
bahas di media sosial, yaitu 8.000 remaja di Karawang terkena anemia akibat terlalu sering makan seblak dan bakso. Ini kata dokter. Nah, ini termasuk permasalahan gizi pada remaja. Mungkin di kalangan remaja, makanan seblak dan juga bakso ini mungkin sangat tidak asing, karena makanan tersebut adalah makanan favorit oleh sebagian remaja. Mungkin sebagian remaja bisa mengkonsumsi makanan tersebut setiap hari, 2 kali sehari, 1 minggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali. Nah, akibat dari keseringan makan makanan yang tidak sehat seperti seblak dan juga bakso itu ternyata bisa memicu anemia. Makan seblak dan juga bakso itu boleh, tetapi harus dibatasi dan tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan juga akan menimbulkan dampak yang tidak baik juga, dan juga akan menimbulkan dampak pada kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan pada remaja. Nah, di sini ada masalah gizi, ada masalah seks dan seksualitas, dan juga gaya hidup pada remaja. Masalah gizi. Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum atau sering dijumpai terutama pada wanita. Nah, zat besi ini sangat diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah yang kemudian akan dikonversi menjadi hemoglobin dan beredar ke seluruh jaringan tubuh. Nah, sehingga berfungsi sebagai pembawa oksigen. Bisa dibayangkan ketika tubuh kita kekurangan sel-sel darah merah. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Apakah harus meminum obat, meminum pil, atau suplemen? Nah, di sini agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi, yang tentunya harus bergizi. Nah, makanan apa sih yang harus dikonsumsi? Apakah harus makanan mahal? Apakah harus makanan yang enak? Apakah makanan yang harus diimpor, diekspor? Nah, di sini ada beberapa makanan yang harus dikonsumsi. Nah, seperti daging merah. Daging merah itu daging sapi merah yang mungkin bisa ditemukan di pasar, di supermarket. Ada juga di sini ikan. Nah, ikan ini juga sangat penting bagi tubuh. Nah, di sini ada juga buah-buahan jeruk. Nah, buah-buahan jeruk ini memiliki vitamin C. Nah, di mana vitamin C ini berfungsi untuk membantu proses penyerapan zat besi pada tubuh, sehingga sangat dibutuhkan. Namun, selain dari jeruk pun masih banyak buah-buahan yang memiliki kadar vitamin C yang tinggi, seperti buah jambu atau buah-buah yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada masalah seks dan seksualitas. Nah, pada remaja itu dapat mudah memperoleh informasi mengenai seks dan seksualitas dari berbagai sumber. Contohnya pada aplikasi yang tadi saya tampilkan di slide awal, atau juga bisa melalui teman sebaya. Ternyata teman itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita, sehingga diharapkan kita sebagai remaja harus bisa memilih teman, mana teman yang baik yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, dan juga mana teman yang buruk yang mungkin harus kita hindari. Nah, selain itu bisa juga lewat media massa, baik cetak ataupun elektronik, termasuk di dalamnya iklan, buku maupun situs, seperti aplikasi yang tadi saya sudah tampilkan di slide awal, bahwa informasi mengenai seks atau video-video yang mengandung unsur
seksual itu sekarang mudah didapatkan dan juga mudah diakses oleh semua kalangan. Oleh karena itu, perlunya diperhatikan ketika bermedia sosial itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada internet yang khusus menyediakan informasi tentang seks dan juga seksualitas. Ini bukan hal yang memang. Selanjutnya, internet yang khusus menyediakan informasi tentang seks dan juga seksualitas. Tak jarang dari beberapa platform media sosial ataupun mungkin dari pergaulan kita mempunyai teman yang mungkin sifatnya kurang baik sehingga memberikan kita informasi yang buruk terhadap seksualitas, sehingga kita menjumpai link-link yang memang seharusnya tidak boleh kita tonton. Nah, di sini ada kesalahan informasi tentang seks, yaitu hubungan seksual merupakan salah satu pembuktian cinta. Seperti yang sudah saya tampilkan di slide awal, bahwa banyak sekali remaja di Indonesia yang melakukan hubungan seksual itu dilandaskan dengan cinta atau sebuah pembuktian cinta kepada kekasihnya. Nah, maka dari itu berhati-hatilah dalam memilih sebuah teman, karena sebelum jadi pasangan mungkin awalnya menjadi teman terlebih dahulu. Tak jarang banyak laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai sebuah objek atas kepuasan dirinya sendiri, sehingga yang dirugikan itu adalah perempuan. Nah, apabila berhubungan seksual cuma satu kali saja tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal kehamilan itu bisa saja terjadi jika walaupun dilakukan dalam sekali, karena kita tidak akan pernah tahu apakah kita dalam masa subur atau mungkin ada sel-sel sperma yang bisa menembus ke dinding rahim sehingga terjadi sebuah konsepsi atau pembuahan, sehingga bisa terjadi kehamilan. Nah, selanjutnya ada juga penyakit HIV atau AIDS yang sudah ada obat penyembuhnya, sehingga dijadikan alasan oleh beberapa remaja untuk melakukan hubungan seksual, karena mereka sudah mengetahui nih bahwa HIV atau AIDS itu sudah ada obatnya. Makanya mereka tak tanggung-tanggung atau tidak takut untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Nah, pentingnya pendidikan seks pada remaja. Nah, pendidikan seks itu sendiri merupakan proses untuk memperoleh informasi dan membentuk sikap serta keyakinan mengenai seks, identitas seksual, serta hubungan. Pendidikan seks dapat membantu remaja untuk memiliki kemampuan sehingga mereka dapat bertindak sesuai apa yang mereka yakini dengan percaya diri. Nah, hal ini berarti dapat membantu mereka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan seksual, eksploitasi seksual terjadinya kehamilan, eksploitasi seksual terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, serta penularan penyakit seksual serta HIV atau AIDS. Jadi pendidikan seks itu sangat penting bagi remaja, karena dengan remaja memperoleh informasi mengenai seks tersebut, maka remaja akan membentuk sikap serta meyakinkan diri sendiri, dan juga remaja akan mampu mengidentifikasi apakah hal tersebut boleh dilakukan, apakah hal tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga dapat mengurangi angka terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan juga penularan penyakit seksual serta HIV atau AIDS. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita melakukan hubungan seksual dengan kekasih kita, pasangan kita, teman kita, bahwa mereka itu memang tidak ada penyakit apapun, karena penyakit menular seksual ini tidak terlihat secara fisik dari luar.
tetapi mereka memiliki penyakit yang justru sangat berbahaya. Selanjutnya ada gaya hidup remaja. Nah, hasil studi menunjukkan bahwa masalah remaja adalah perkawinan usia dini yang beresiko terhadap kehamilan, persalinan di usia dini yang menyebabkan ibu dan bayi beresiko tinggi, kemudian hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah, masalah aborsi, dan putus sekolah karena menikah, pemakaian alat kontrasepsi pada remaja, dan masalah konsumsif. Tak jarang dari sebagian besar remaja memilih menikah di usia dini atau di usia remaja. Bisa kita bayangkan di usia belasan tahun, 16 tahun, 17 tahun itu sudah hamil, sudah melahirkan, dan itu bisa terjadi beberapa komplikasi yang dapat membahayakan ibu serta bayinya. Oleh karena itu, usia yang memang sudah siap untuk bereproduksi atau untuk hamil itu di usia 20 tahun ke atas. Sehingga pada usia remaja atau usia belasan itu tidak diperbolehkan untuk hamil karena sangat beresiko tinggi. Selain itu, banyak sekali remaja yang hamil di luar nikah karena hubungan berstatus pacaran sehingga melakukan seksual, lalu menikah, dan juga putus sekolah dikarenakan hamil, dan itu sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nah, jadi bagaimana nih? Apakah kalian sudah termasuk ke dalam remaja yang sehat atau justru sebaliknya? Nah, saya harap setelah menonton video edukasi dari saya, remaja-remaja di Indonesia sudah mengetahui pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.